Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi bunga tunggal. Ya, pertama-tama mari kita bahas dulu apa itu bunga. Bunga Bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Ilustrasinya seperti ini. Kalian mempunyai uang atau barang, biasanya emas, kita tabung di dalam bank. Nah, setelah periode tertentu, bank itu akan memberikan jasa kepada kita berupa bunga. Nah, bunga ini berdasarkan suku bunga yang tentunya sudah disepakati bersama-sama. Salah satu jenis bunga yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal. Bunga tunggal atau interest adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau besarnya modal tetap. Nah, bunga ini akan diberikan satu kali pada suatu akhir periode tertentu. Nih, jika modal sebesar M dibungakan dengan bunga P% setahun, maka rumus bunga bisa ditulis sebagai I atau interest sama dengan M dikali P per 100 dikalikan T, di mana I adalah besar bunga tunggalnya, M adalah modal atau jumlah awal, P berupa suku bunga, dan T adalah periode. Nah, di sini yang harus diingat adalah satuan periode harus sama dengan satuan suku bunga. Nah, nanti satuan periodenya tahun, maka suku bunganya juga harus per tahun. Misalkan periodenya per bulan, maka suku bunganya juga harus per bulan, begitu sebaliknya. Sekarang mari kita mulai bahas tentang contoh permasalahannya. Salman menyimpan uang sebesar 1 juta rupiah di Koperasi Mentari. Koperasi tersebut memberikan bunga 8% per tahun. Hitung besarnya bunga yang diperoleh selama 2 tahun, 6 bulan, dan 73 hari. Nah, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Di sini ditulis sebagai Salman menyimpan uang sebesar 1 juta rupiah. Berarti 1 juta rupiah ini merupakan modal awalnya atau besarnya uang awal, yaitu M. Kita tulis di sini M sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian, koperasi tersebut memberikan bunga 18% per tahun. Berarti P adalah 18% per tahun. Diingat-ingat satunya adalah tahun, maka nanti periodenya juga harus kita buat per tahun. Sekarang kita selesaikan untuk soal yang pertama, untuk 2 tahun. Besarnya bunga selama 2 tahun. Berarti P-nya, T-nya, periodenya adalah 2 tahun. Dan di sini tidak perlu diganti lagi karena satuan periode sudah sama dengan satuan suku bunga, yaitu per tahun. Jadi kita tinggal tulis T-nya adalah 2. Nah, kita langsung masukkan ke rumusnya. I sama dengan M dikalikan P per 100 dikalikan T. I-nya tadi dicari, M-nya adalah 1 juta, P 18, dan T-nya adalah 2. Kita kalikan biasa, boleh menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 360.000. Jadi, besarnya bunga selama 2 tahun adalah sebesar 360.000 rupiah. Seperti itu. Yang kedua, besarnya bunga selama 6 bulan. Nah, di sini kita tentukan dulu periodenya 6 bulan, kita ubah menjadi tahun. Nah, karena 1 tahun terdapat 12 bulan, maka 6 bulan bisa kita tulis sebagai 6 per 12 tahun. Seperti itu. Kita masukkan ke rumusnya. I sama dengan 1 juta dikalikan 18 per 100 dikalikan T-nya 6 per 12. Boleh kalian sederhanakan ya sebenarnya. Menjadi 90.000. Jadi, besarnya bunga adalah 90.000 rupiah. Yang ketiga, untuk besarnya bunga selama 73 hari. Nah, di sini kita asumsikan 1 tahun adalah 365 hari. Berarti 73 hari bisa kita tuliskan sebagai 73 per 365 tahun. Kita langsung masukkan ke rumusnya. 1 juta dikalikan 18 per 100 dikalikan T-nya 73 per 365. Nah, di sini boleh disederhanakan. Nah, hasilnya adalah 36.000. Jadi, besarnya bunga dalam 73 hari adalah sebesar 36.000 rupiah.
Permasalahan yang kedua, Sofi menabung pada sebuah bank sebesar Rp800.000. Setelah 5 tahun, besar uang Sofi menjadi sebesar Rp1.400.000. Tentukan suku bunga yang diberikan kepada Sofi. Nah, jika permasalahan pertama tadi yang ditanyakan adalah bunganya, nah di sini adalah yang ditanyakan suku bunga. Pertama-tama, kita tulis apa yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, Sofi menabung pada sebuah bank sebesar Rp800.000. Menabung berarti awalnya adalah 800.000, bisa kita tulis menjadi M sama dengan 800.000. Kemudian di sini, setelah 5 tahun besar uang Sofi, nah 5 tahun ini adalah periode. Berarti kita bisa tulis P sama dengan 5 tahun. Nah, yang terakhir di sini, uang Sofi menjadi Rp1.400.000. Menjadi berarti Rp1.400.000 adalah hasil akhirnya. Hasil akhir adalah bunga ditambah dengan uang awal. Berarti bunganya adalah Rp1.400.000 itu tadi dikurangi dengan yang awal, yaitu Rp600.000. Jadi bunganya adalah Rp600.000. Kemudian, yang ditanyakan adalah suku bunga atau P-nya. Kita hanya perlu menggunakan rumus awal. I sama dengan M dikalikan P per 100 dikalikan T. Nah, kita memasukkan semua yang diketahui tadi. I 600.000, M 800.000, P ditanyakan, dan T-nya adalah 5 tahun. Kita kalikan biasa menjadi 600.000 sama dengan P dikali 40.000. Nah, di sini bisa dicoret ya. Tinggal 8.000 dikali 5 hasilnya 40.000. Kemudian karena yang dicarikan P, kita pindah 40.000 ke sini menjadi dibagi dengan 600.000. Berarti P hasilnya adalah 15. Jadi, suku bunga yang diberikan bank kepada Sofi adalah 15% per tahun. Seperti itu. Kenapa per tahun? Karena tadi periode yang kita gunakan adalah dalam tahun. Jadi, suku bunganya juga per tahun. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi itu tadi, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Ya, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.